Ya, ini saya ambil contoh yang jenis jari ataupun U. Pin outnya dari mesinnya ini akan disusun sejajar teman-teman, 1 2 3 4. Ini pasangannya biasanya ini, jadi jenis jari semacam ini. Posisi pin inputnya juga berjajar 4 seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini saya akan memberikan tips sederhana cara mengganti kaca lampu, khususnya pada lampu LHE ataupun lampu CFL teman-teman. Jenis lampu LHE ataupun CFL ini ada dua tipe ataupun dua jenis, yaitu yang menggunakan jenis kaca lampu spiral seperti ini teman-teman. Yang kedua adalah menggunakan jenis kaca jenis U ataupun jari seperti ini. Oke, lantas bagaimana cara mengetahui kaca filamen ini putus teman-teman? Mungkin tidak ada salahnya saya akan mencoba mendemonstrasikan kaca filamen yang mati dan yang masih hidup teman-teman. Karena lampu LHE yang kita punyai kadang mati gara-gara hanya filamen yang putus teman-teman. Tentunya kita cukup membelikan lampu filamen ini, lampu akan menyala kembali daripada lampu kita buang. Oke, saya akan ambil contoh teman-teman. Jadi cara mengetahui lampu filamen masih baik itu caranya cukup mudah. Teman-teman cukup menyiapkan multimeter, kita pilih skala dioda semacam ini teman-teman, dan ataupun skala buzzer. Jadi jika kita hubungkan kedua probe akan berbunyi bip, artinya terjadi konektivitas, artinya filamen masih baik ataupun tidak putus. Oke, saya akan coba contohkan teman-teman. Jadi filamen yang masih baik seperti apa dan filamen yang masih filamen yang sudah rusak seperti apa. Ini saya akan ambil contoh teman-teman. Kaca filamen lampu baik yang spiral ataupun yang jari ataupun U mempunyai keempat konektor atau pin out konektor teman-teman, ataupun input konektor 1 2 3 4. Kita akan menghubungkan pin 1 dan 2. Sebenarnya ini dibolak-balik bisa teman-teman, cara mengukurnya kita hubungkan seperti ini. Oke, ini artinya masih normal, artinya tabung filamen ini tidak putus. Kita coba lagi. Oke, ini yang normal. Jadi untuk mengetahuinya itu kita hubungkan seperti ini. Saya akan ambil contoh yang sudah mati seperti ini teman-teman. Biasanya indikasinya juga sini kehitaman di pangkalnya ini. Saya akan coba. Oke, ini mati. Kita akan coba satunya lagi. Oke, nyala. Walaupun ini nyala yang sebagian sini, tetap lampu ini ataupun tabung kaca ini tetap sudah tidak bisa digunakan kembali. Kita harus mengganti. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah bisa cara mengetahuinya. Seperti saya katakan tadi, lampu mati bisa disebabkan gara-gara hanya kaca lampu ini. Lantas bagaimana cara mengganti teman-teman? Untuk mengganti kaca lampu ini tentunya kita juga jangan salah membeli teman-teman. Di sini ada dua jenis spiral dan jenis U ataupun jari. Tentunya mesinnya pun juga berbeda. Ini saya ambil contoh yang jenis jari ataupun U. Pin outnya dari mesinnya ini akan disusun sejajar teman-teman, 1 2 3 4. Ini pasangannya biasanya ini, jadi jenis jari semacam ini. Posisi pin inputnya juga berjajar 4 seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman jika membeli kaca lampu jangan sampai salah, harus melihat dulu mesinnya seperti ini. Ini mesinnya yang model jari, kita juga harus membelikan lampu yang jenis jari agar nanti untuk instalasi ataupun pemasangan kita tidak mengalami kesulitan. Sebenarnya apakah bisa jenis lampu jari dipasang pada jenis spiral? Bisa menyala, bisa, tetapi kita kesulitan untuk istilahnya memasang ataupun menginstalasinya teman-teman, karena pinnya berjauhan. Ini jenis yang jari teman-teman. Saya akan ambil contoh yang kedua ataupun tipe yang kedua adalah jenis kaca lampu yang menggunakan spiral seperti ini teman-teman. Kalau spiral biasanya mesinnya pin outnya itu akan
berseberangan 1 2 3 4 sama menggunakan 4 pin, dan biasanya seperti ini teman-teman, sama ini berseberangan juga model filamennya, konektornya seperti ini berseberangan sama seperti ini. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita salah untuk membeli kaca lampunya. Jika kita salah, tentunya kita akan kesulitan sekali untuk cara memasangnya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami. Lantas bagaimana cara mengganti yang benar teman-teman? Untuk mengganti yang benar tentunya kita sebisa mungkin mengganti kaca lampu yang sesuai teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini adalah mesin lampu 22 watt merek Philips. Sebisa mungkin kita harus mengganti kaca lampu seperti ini juga yang berdaya 22 watt. Itu yang paling baik. Tetapi yang pernah kita jumpai di pasaran, biasanya kita tidak akan mendapatkan jenis kaca lampu yang 22 watt itu dengan mudah teman-teman. Kadang kita kesulitan. Nah, lantas bagaimana mensiasatinya? Kita bisa mengasih beban ataupun kaca lampu ini di bawahnya. Misalkan ini 22 watt, kita kasih 18 teman-teman. Itu akan justru lebih baik. Kenapa demikian? Karena kinerja dari driver ataupun mesin lampu ini tidak dipaksakan sehingga mesin lampu menjadi awet. Nah, misalkan sebaliknya, jika kita mengganti beban lebih tinggi, ini 22 watt, saya ganti 30 watt, tentunya mesin lampu ini tidak awet karena kerja dia over ataupun dia selalu dipaksakan untuk menyalakan beban yang mempunyai daya 30 watt sehingga tidak awet, driver akan cepat rusak. Jadi untuk mensiasati tadi, kita bisa menurunkan beban teman-teman. Dari kaca lampu yang nilainya 22 watt tadi, kita bisa mengganti 19 ataupun 18. Dan itu biasanya lebih awet ketimbang kita mengganti aslinya, itu yang pernah saya alami teman-teman. Jadi itu teman-teman, untuk mensiasati jika teman-teman kesulitan untuk mengganti kaca lampu, teman-teman tidak usah khawatir, kita mencari di bawahnya sedikit teman-teman, jangan di atasnya terlalu jauh, nanti mesin lampu tidak awet. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya share pada teman-teman. Dan seperti saya tambahkan lagi teman-teman, pada jenis yang jari pun juga sama. Jadi untuk penggantian kaca lampu juga sebisa mungkin di bawahnya, jangan sampai di atasnya. Itu akan membuat driver ini menjadi lebih dipaksakan kerjanya sehingga driver akan cepat rusak. Oke teman-teman, mungkin hanya ini. Dan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi khususnya bagi pemula yang masih ataupun sedang belajar memperbaiki lampu, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.